Selamat datang pemirsa. Bersama saya, Komang Trisnawidi Mahyoni, dalam acara Dewata TV, membahas berita aktual dan terpercaya, berita terkini mengenai Pura Puncak Bukit Sinunggal. Turun matirata saking mengenal Pura Bukit Puncak Sinunggal, Linggastana Ida Batara Manik Astagina yang senantiasa memberi signal tanda bencana terhadap Bali. Bersama saya Jertapakan Selobi Omnivora, tentu hanya di Selobi Omnivora Channel. nyirata Pemirsa, Pura Bukit Sinunggal terletak di Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Merupakan salah satu pura dan kayangan yang ada di Bali Utara. Di pura ini biasanya muncul sinyal jika ada bencana untuk Bali. Lalu bagaimana sejarah pura ini? Menurut salah satu pemangku Pura Bukit Puncak Sinunggal, sesuai sejarah yang diketahui secara turun-temurun dari generasi ke generasi, diceritakan bahwa Pura Bukit Sinunggal sangat erat kaitannya dengan sejarah kerajaan Bedahulu yang ada pada abad ke-8 sampai abad ke-14 dengan memiliki pusat kerajaan di sekitar Pejeng Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Sesuai dengan prasasti Raja Sri Kesari Warmadewa, Pura Gunung Sinunggal yang dahulu disebut Hyang Bukit Tunggal terdapat di Desa Air Tabar, daerah Indrapura, dan kini disebut Desa Depaha, dan desa ini masih berbatasan langsung dengan Desa Tajun. Dahulu, konon dijaga oleh tokoh-tokoh yang bernama Empu Danghyang Agniswarma, Srinaga, Bajra, dan Tri. Menurut Jero Mangku Pura, keempat tokoh tersebut diberikan tugas untuk mempersatukan masyarakat dan melaporkan keadaan yang terdapat di Desa Air Tabar serta sekitar Pura Bukit Sinunggal kepada Sri Paduka Raja Kesari Warmadewa di Istana Singamandawa. Pada saat itu, Istana Singamandawa terletak di antara Desa Bedulu yang kini dikenal dengan nama Desa Pejeng. Namun masa kejayaan kerajaan Bedahulu mulai meredup pasca diserang oleh kerajaan Majapahit di bawah Mahapati Gajah Mada pada tahun 1343 dan berhasil ditaklukkan pada tahun 1347. Mulai saat itulah Gajah Mada menempatkan seorang keturunan Brahmana dari Jawa bernama Sri Kresna Kepakisan sebagai raja atau dalem di Pulau Bali, sehingga penduduk asli orang Bali yang dikenal sebagai Bali Age mulai menyingkir hingga ke pelosok-pelosok. Hal itu disampaikan oleh Jero Mangku Pura Bukit Puncak Sinunggal, Jero Mangku Madekerta, seperti dilansir oleh BaliExpress.com. Di sisi lain, disebutkan pula mengapa terdapat Pelinggi Batara Ganesha di Meru Tumpang Pitu. Menurut sejarah, Ratu Betara Lingsir di Bukit Puncak Sinunggal, Ratu Manik Astagina, sudah ada sejak abad ke-5. Beliau datang dari Gunung Himalaya, India, diiringi oleh Betara Ganesha. Karena itulah, Betara Ganesha terdapat di dalam Pelinggi utama di Meru Tumpang Pitu itu. Sore di dunia kami akhirnya pemuda saya tangkil bekerja kang ngelah mangkin dari Pura Puncak Sinunggal dan tukar mangkin dari Nagalungan dari sini sini pada tangkil temangan ngelah mangkin aku pisan sawitera sematonnya nih pemekasnya nih Yohana sane
sinarengan sareng sawitranyane metemu semaya mejanji jagi ngaturang sembah pangubakti kaya batar-batar sesunan sana melenggah-melenggah eriki ring pura pucak sinunggal. Doh nyane kirang langkung 15 menit saking widangan parkir kantos ke Mandala utama Mandala pura pucak sinunggal. Nah niki digelis jagi ngeranjing ngering jeroan ring utama Mandala. Pura Bukit Sinunggal secara geografis berada pada ketinggian sekitar 650 meter di atas permukaan laut. Kondisi pura yang berada di wilayah perbukitan membuat para pemendak yang nangkil harus berjalan kaki menyusuri ratusan anak tangga yang berliku sepanjang kurang lebih 250 meter. Ketika sampai pada areal paling bawah, terdapat sebuah candi bentar dengan 2 buah apit lawang di kanan dan kirinya. Terdapat sepasang pelinggih di bawah pohon beringin, yaitu pelinggih Empu Lawang. Secara niskala, pelinggih ini merupakan penjaga sebelum memasuki areal tersuci pura tersebut. Di tengah perjalanan, di bawah rerimbunan pepohonan, ada pelinggih lebuh. Fungsinya adalah sebagai penghayatan ke Batara Segara. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 menit, akan sampai di areal utama Mandala Pura Bukit Sinunggal. Suasana di Mandala Utama begitu tenang, dengan beberapa pohon besar di areal pura seluas 20 are ini. Dengan pelataran pura, meski sudah dipaving, namun tetap ditumbuhi lumut yang menghijau, semakin menguatkan kesan sakral dan memancarkan vibrasi kesucian. Bagi yang suka bermeditasi, tempat ini sangatlah cocok untuk menenangkan pikiran. Dijelaskan oleh Jero Mangku bahwa pelinggih utama Pura Bukit Sinunggal yaitu Meru Tumpang Pitu yang dikelilingi tembok penyengkar sebagai stana dari ide Ratu Pucak Sinunggal yang bergelar ide Ratu Manik Astagina, sekaligus merupakan penguasa 8 penjuru arah mata angin. Di Meru ini terdapat juga patung Ganesha dan pelinggih ide Sang Hyang Pasupati. Sedangkan di sebelah barat Meru terdapat pelinggih Pesimpangan Ratu Ayu Melanting Pulaki yang arealnya disengker menjadi satu dengan pohon beringin berusia ratusan tahun. Di sebelahnya terdapat Pesimpangan pelinggih Ratu Gede Dalempet, Ratu Bagus Mecaling yang berstana di Nusa Penida dan pelinggih Ratu Ngurah Tangkep Langit serta Ratu Wayan Tepeng. Bagi pemedak yang kebetulan berprofesi sebagai seorang pedagang, bisa nunasdak sinelinggih untuk ditempatkan di pelangkiran guna memohon kelancaran dan rezeki dari Ratu Ayu Melanting. Saking kompleksnya, Pura Bukit Puncak Sinunggal sering disebut sebagai Besakihnya Buleleng karena di masa lalu belum ada kendaraan bermotor. Jadi pemedak dari Buleleng yang ingin nangkil ke Pura Besakih cukup hanya bersembayang di Pura Bukit Sinunggal saja. Karena semua pelinggih yang ada di Besakih terdapat pula di pura ini. Selain pelinggih tersebut, ada beberapa bangunan yang terdapat di Pura Bukit Sinunggal seperti Gedung Penyimpanan, Balai Gong, Pesamuan, dan Balai Dana Punia. Pura Bukit Sinunggal merupakan salah satu pura yang sangat sakral. Bila akan terjadi bencana besar, maka dari Meru akan memancar sinar merah terang dan beberapa kali telah terbukti. Di sisi lain, pemedak yang berniat untuk membayar kaul berupa suku Pat atau babi guling diharapkan untuk tidak mengaturkannya di areal pelataran pelinggih utama, yakni Meru Tumpang Pitu sebagai stana ide Ratu Pucak Sinunggal yang bergelar ide Ratu Manik Astagina, Dewa Ganapati, dan pelinggih ide Yang Pasupati. Sebab menurut penuturan Jero Mangku, dulu sempat terjadi peristiwa yang sangat mistis dan di luar nalar. Ada pemedak yang ingin membayar sesangi berupa suku Pat atau babi guling lengkap dengan sesajennya. Namun ketika memasuki areal pelinggih utama, entah dari mana datangnya tiba-tiba ribuan lebah mengepung pemedak yang mau bersembayang tersebut. Sontak membuat mereka lari kalang kabut. Sehingga sejak saat itulah tidak diizinkan lagi menghaturkan babi guling di pelataran pelinggih utama.
namun hanya diperbolehkan di Jabapura, yaitu Balai Sekenam yang berdampingan dengan pelinggi utama. Timbul juga inisiatif untuk membuatkan pengumuman yang berisi larangan terkait hal itu. Selain itu, pura ini juga banyak dikunjungi oleh pejabat-pejabat yang ingin melanggengkan kekuasaannya, seperti calon gubernur, calon bupati, serta masyarakat yang ingin memohonkan anugerah rezeki, jodoh dan jabatan. Bila musim pilkada, sering calon kandidat bupati atau gubernur mekemit di pura ini untuk memohon anugerah jabatan dan kekuasaan itu. Mengingat sakralnya pura Bukit Pucak Sinunggal, para pengunjung yang berasal dari kalangan wisatawan dibatasi berkunjung ke pura ini selain untuk tujuan bersembayang. Dan berita hari ini, saya, Komang Trisnawi di Mahayoni, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita berikutnya. Om Santi Santi.